Nah, ini untuk seri yang Samsung, ada seri lain selain seri 7000, 8000. Di sini ada seri paling tingginya dari seri Crystal Ultra HD, yaitu seri AU 9000. Nah, pembedanya sama seri yang 7000 dan 8000 di sini, kalau untuk dari segi gambar itu mirip sama yang seri 8000, yaitu Dynamic Crystal Color, di mana komposisi warnanya sudah lebih baik dibandingkan seri 7000. Untuk desainnya sama, Airslim. Nah, di sini ada 2 poin yang berbeda dari seri sebelumnya, 8000 dan 7000. Yang pertama untuk multi-view. Multi-view ini memungkinkan Bapak untuk menggunakan TV ini dalam 2 screen yang berbeda. Jadi contoh gini, misalkan Bapak lagi nonton tayangan kesayangan Bapak seperti bola kan yang sekarang lagi bagus sekarang, dan sambil Zoom meeting dadakan. Nah, Bapak bisa memungkinkan untuk mengatur TV-nya sebagai 2 layar yang berbeda. Jadi Bapak bisa multitasking. Jadi yang satu bisa tetap menyaksikan siaran kesayangan Bapak, satu lagi bisa melakukan pekerjaan seperti meeting Zoom, dan ini juga bisa diatur untuk layarnya. Bisa yang lebih besar untuk yang meeting Zoom, bisa yang lebih kecil jadi nggak ketahuan, atau sambil video call via Google Duo, karena bisa dilengkapi juga dengan kamera untuk Google Duo-nya nanti. Kayak begitu. Kalau Zoom tadi kita cuma mindahin layar doang. Betul, mirroring aja dari handphone itu. Dan ini bisa diubah juga. Selain itu, untuk pekerjaan bisa juga untuk lifestyle. Biasanya Bapak nih kan sekarang lagi zamannya corona nih, virus di mana-mana. Untuk menjaga kebugaran sambil Bapak menyaksikan film favorit, biasanya sambil exercise. Bapak nonton YouTube sambil cari yang exercise, latihan senam, bisa juga di split screen. Jadi bisa yang satu untuk menyaksikan siaran kesayangan, yang satu untuk exercise. Bisa ambil YouTube satu? Bisa satu menit. Caranya gimana? Nih, Bapak tinggal pencet di layarnya aja yang ingin Bapak atur. Contoh di sini. Coba gedein aja dulu. Oh, gede nih, saya besarin. Tinggal pencet layarnya aja nih, dipilih. Di sini kan ada highlight, tinggal digeser aja. Pencet OK di remote. Lalu Bapak di sini pilih input. Nah, di sini aplikasi sumbernya ada YouTube. Tinggal masuk aja. Nanti dipilih apa yang ingin ditonton. Nih ada pilihan konten. Nanti jika ingin kembali tinggal masukin ke multi-view-nya. Ukuran layarnya disamain gimana? Oh, bisa. Tadi pencet yang tadi lagi, pencet OK. Oh, ini YouTube ya? Ini YouTube. Kalau ingin disamain persis seperti tadi, masuk ke multi-view. Nah, di sini nanti kan ada pilihannya besar kecil. Nah, nanti pencet lagi OK. Di sini ada penyamaan layar. Ada yang lebih besar atau disamain. Jadi bisa 50-50 besar. Yang kedua, teknologi pembedanya itu motion accelerator turbo. Jadi ini apa, Mas? Motion accelerator turbo ini kalau misalkan Bapak hobi nge-game. Nah, untuk TV ini dia menghasilkan frame rate atau hertz untuk motionnya itu 120 hertz untuk yang 2K. Film atau kaset gamenya 2K bisa kompatibel. Jadi kalau untuk yang TV Ultra HD lain, biasanya untuk motion acceleratornya hanya 60 hertz. Jadi dengan teknologi motion otomatis mata kita dimanjakan dengan berbagai macam adegan yang ada di game. Kayak begitu, lebih halus. Dan pembedanya lagi, biasanya kan kalau untuk TV sekarang rata-rata desainnya itu kakinya kanan kiri. Nah, untuk yang seri 9000 ini spesial seperti monitor komputer. Jadi iya, kakinya di tengah. Jadi ini untuk space meja yang nggak terlalu besar. Gitu. Untuk desainnya juga Airslim. Ini paling tipis di antara TV lain untuk dari segi desain. Hanya seperti, jadi kalau misalkan beli TV ini dan ditempel di dinding, ini ada namanya no gap wall mount atau slim wall mount. Jadi memungkinkan ditempel di dinding dengan jarak yang lebih tipis, lebih kecil. Colokan bracketnya mana nih? Colokan bracketnya di belakang. Gitu. Ini koneksinya ada apa? Koneksinya di sini, sebelah sini. Ya, ini tipis banget ya. Kalau koneksinya apa aja? Ya, koneksinya. Iya. Oh, ada apa aja nih? Koneksinya di sini ada HDMI-nya ada 3 input. Lalu di sini ada input yang sudah lama hilang dari TV, yaitu ARC.
RCA atau komposer biasa ini untuk kalau Bapak masih punya di koleksi DVD, Bapak masih pakai TV langganan yang pakai RGB atau RCA pasti bisa dipakai ini. Dan di sini ada 2 slot untuk USB. Yang satu USB untuk standar, yang satu untuk HDD. Jadi pembacanya, medianya jadi lebih cepat untuk baca hard disk. Seperti itu. Buat TV biasa juga bisa. Dan ini ada slot antena juga untuk mungkin pakai antena. Dan di sini ada digital audio output. Untuk audio output kalau misalkan Bapak punya speaker tapi tidak ada Bluetooth bisa pakai inframerah. Gitu. Ini udah smart TV ya? Sini sudah smart TV. Kalau di Samsung itu menggunakan namanya Tizen. Kalau Samsung nyebutnya namanya Super Smart. Di luar sana banyak namanya Android TV. Sebenarnya tidak jauh beda, tetapi dengan Super Smart memungkinkan Bapak menggunakan Smart TV-nya jadi lebih simpel karena tidak perlu update aplikasi. Dan yang terpenting di Smart TV Tizen dia punya browser. Kalau Bapak ke Google TV atau Bapak pakai Android TV, dia tidak punya browser internal yang ada di TV. Jadi harus download external browser. Biasanya namanya Pavin atau browser lain. Gitu. Dan pembedanya lain dari yang Android TV itu saat kita matikan TV mati. Dan saat nyala kalau yang lain Android akan loading karena dia membaca memori dan membaca aplikasi. Ini jadi lebih cepat, memungkinkan Bapak lebih cepat untuk melakukan kegiatan atau melakukan smart TV di TV-nya gitu. Ini gambarnya. Ini demonya ya? Ini demonya. Sudah 4K. Bisa kan? Boleh. Biar lihat gambarnya ya? Boleh. Kita buka YouTube. Ini banyak ya aplikasinya? Banyak aplikasinya. Aplikasinya pun seperti aplikasi Android, aplikasi mentahan. Jadi kalau orang lain nyebutnya Smart TV, itu bukan. Smart TV itu melakukan semua kegiatan lewat browser, buka YouTube lewat browser. Kalau sekarang enggak, aplikasi sudah mentahan, sudah jadi. Gitu. Ini nonton YouTube. Kira-kira nggak copyright? Coba Opini Pin. Boleh? Ini advert dulu. Nah, ini untuk siaran YouTube-nya, untuk Bapak yang punya anak kecil di rumah bisa menyaksikan kartun dengan kualitas 4K. Kalau ini tergantung videonya. Videonya mentoknya hanya 720. Kalau kita ambil yang 4K bisa? Kalau bisa ambil yang 4K ada video yang 4K. Video ya? Itu. Iya. Yang penting ya jaringannya sudah harus kuat juga. Oh iya benar sih. Betul. Oke, gede ya. Gede untuk makan datanya. Ya begini loh dibikin mana bisa. Tapi bisa itu kan sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan ya. Yang penting si TV ini sudah kompatibel untuk resolusi baca resolusi 4K ya. 2160. Tergantung jaringan. Bisa sudah kelihatan di sini kan ada resolusi berbagai macam resolusi yang bisa dibaca sama TV ini. Gitu. Terus ini selain itu smart TV-nya apa sih aplikasinya? Oh, aplikasinya nih. Nah, ini gambarnya untuk Full HD. Ini Full HD loh gambarnya. Keren banget. Nah, di Samsung punya teknologi namanya Crystal Processor 4K, di mana kalau Bapak punya media yang masih Full HD, bisa digambarnya dibuat lebih baik dengan TV Samsung, dengan Crystal Processor tadi, dengan Dynamic Crystal Color juga, betul. Oke, ini ada aplikasinya. Berikut aplikasi-aplikasi yang kompatibel. Di sini ada Mola TV, di mana pembelian Samsung saat ini lagi free Mola 3 bulan. Jadi buat Bapak nih yang punya hobi nonton bola, apalagi tim-tim Liga Inggris, bisa paling nggak demo dulu untuk Mola TV sebelum berlangganan. Lalu di sini ada Netflix, aplikasinya persis seperti yang di ada View yang suka nonton Korea, YouTube standar, dan di sini YouTube Kids. Ini khusus untuk anak-anak, jadi kita untuk parental controlnya lebih gampang. Kalau untuk anak kecil pakai YouTube biasa kan video macam-macam bisa muncul. Nah, dengan YouTube Kids kita bisa kontrol. Di sini pembedanya lagi itu di Apple TV.
ini ada ya? Kalau di Android TV, Bapak harus beli eksternal device, yaitu Apple Box. Sedangkan di Samsung sudah ada Apple TV aplikasi, jadi memungkinkan Bapak konektivitas gadget iOS-nya atau punya MacBook ke TV Samsung. Gitu. Untuk Bapak yang pengen melakukan nonton film secara pribadi, jadi nggak ganggu sama keluarga lain, ini TV dilengkapi sama Bluetooth. Jadi memungkinkan Bapak bisa melaksanakan TV tanpa mengganggu anggota keluarga lain nonton bola segala macam. Coba kita lihat apps-nya ada apa? Kalau tadi kan yang di depan, ini di dalam apps-nya itu ada apa aja? Ini dalam apps-nya. Nah, di Samsung nggak seperti TV lain. Jadi di Samsung ini punya namanya grouping. Jadi Bapak bisa lebih dengan gampang mencari kategori yang Bapak butuhkan seperti video, olahraga, ada permainan, ada lifestyle atau gaya hidup, ada soal informasi atau pendidikan. Jadi memudahkan Bapak untuk mencari aplikasi yang Bapak butuhkan tanpa harus ke tombol searching karena sudah dikategorikan. Gitu. Nah, di sini juga ada aplikasi yang lagi hits, yang terbaru seperti HBO. Banyak aplikasi-aplikasi streaming MOD yang sudah di sini aplikasi yang sudah terinstall, YouTube, Netflix, Video.com, Prime Video, YouTube Kids, browser. Kalau 9.000 itu bedanya dibandingin sama 8.000 terus beda. Ini 2 poin ini aja, Multiview dan X1 Turbo. Jadi untuk Bapak yang multitasking, untuk Bapak yang buru-buru kerja dan bisa lebih leluasa, ini lebih disarankan. Dan untuk main game betul. Karena desainnya kayaknya lebih apa sih ya? Lebih slim betul, namanya Air Slim. Iya. Ini buat apaan ya? Kabel apa jalur. Nah, kalau ini untuk manajemen kabel, misalkan Bapak masih pakai TV langganan, ke soundbar atau ke audionya masih pakai TV, kabel yang inframerah, itu untuk manajemen kabel dan ke belakang, jadi lebih rapi. Nanti kabelnya tinggal dipencet ke belakang gini. Jadi tidak kelihatan kabel, jadi manajemen kabel. Ini AUS 9.000. AUS 9000.